SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. طيب، الحمد لله. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis yang membahas tentang tauhid atau membahas hak-hak Rabb semesta alam. Kita pada kesempatan yang baik ini akan mempelajari al-hadis as-sabi'u wal 'ishrun. Hadis yang ke-27. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, pengarang kitab ini mengatakan, semoga Allah menjaga beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang mulia. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak periwayatan hadisnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, jika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibrila, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Jadi Allah itu kalau cinta sama seorang hamba, maka Allah panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah sungguh mencintai fulan, hamba ini. Fa ahibbah, maka cintailah dia, wahai Jibril. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Thumma yunadi Jibrilu fis samai. Sesudah itu malaikat Jibril menyeru, memanggil penduduk langit, atau menyeru kepada penduduk langit. Dan malaikat Jibril berkata, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuhu. Wahai penghuni langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, hamba yang satu ini. Fa ahibbuhu, maka cintailah oleh kalian fulan ini. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka seluruh penduduk langit mencintai hamba tersebut. Wa yudha'u lahul qabul fi ahlil ard, kemudian Allah jadikan hamba tersebut diterima di muka bumi. Jadi kalau ingin dicintai manusia, ya engkau harus dicintai Allah dulu. Kalau kita dicintai Allah, semua ngikut. Maka jangan sampai kita ini mencari cinta makhluk sampai melupakan cinta Allah. Ya, carilah cinta Allah, niscaya makhluk akan mencintai.
Taib. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pelajaran penting dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, isbatu sifatil mahabba lillahi kama yaliqu bihi. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat al-mahabbah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu memiliki sifat mahabbah. Mahabbah artinya apa? Cinta. Jadi Allah itu cinta, punya sifat cinta. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qad ajma'a salaful ummah. Saya ulangi ya, qad ajma'a salaful ummah wa a'immatuha ala isbati mahabbatillahi ta'ala li ibadihil mu'minin. Ya, para ulama sepakat, para salaf sepakat ya, bahwa hadis ini menjelaskan tentang penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Jadi Allah itu punya sifat cinta. Ya. Dan banyak dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul apa? Banyak, innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Banyak kata-kata yuhibbu. Itu dalil bahwa Allah itu punya sifat al-mahabbah. Allah punya sifat mahabbah. Lah kita pun dianjurkan untuk mencintai Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dalam hal cinta. Karena ada manusia itu yang mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah, bahkan sama atau bahkan lebih. Ini semua nggak boleh. Cinta kita kepada Allah tidak boleh diduakan, tidak boleh. Makanya para ulama menjelaskan, mahabbatul makhluk li ghairillah tanqasimu ila aqsam. Cintanya makhluk kepada selain Allah itu ada 3 macam. Saya ulangi ya, cintanya makhluk kepada selain Allah itu ada 3 macam. Yang pertama, al-mahabbah asyirkiyah, cinta yang bernilai syirik. Ya, cinta yang bernilai apa? Syirik. Seperti faman ahabba mahluqan mithla ma yuhibbul khaliq. Seperti seorang mencintai makhluk yang mana cintanya itu seperti cintanya kepada Allah, atau bahkan lebih cinta sama makhluk itu daripada Allah. Ini termasuk jenis kesyirikan. Surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi man yattahidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Ia mencintai sesembahan itu seperti cintanya kepada Allah. Ya, bagi orang yang melakukan kesyirikan, maka ketergantungan hatinya kepada benda atau kepada makhluk atau kepada sesuatu yang ia sembah itu mengalahkan ketergantungan hatinya kepada Allah. Ada orang ya cinta sama barang-barang keramat sampai nggak sholat, sampai lupa sama Allah. Nah, ini sudah derajatnya syirik. Mencintai berhala, mencintai pohon yang dikeramatkan, mencintai kuburan yang dikeramatkan, sampai cintanya lebih kepada dia daripada kepada Allah. Nah, ini syirik. Itu jenis yang pertama. Cintanya kepada makhluk yang disembah. Ya, mereka sangat mengagungkan, mencintai Yesus sampai misalnya, atau Nabi Isa, sampai mengalahkan cintanya kepada Allah itu sendiri. Ini termasuk mahabbah yang syirkiyah. Jelas kira-kira ya?
Jelas. Jadi cinta yang menyebabkan orang itu terjatuh pada kesyirikan. Saking cintanya sama kekasihnya, dia puja-puji sampai pujiannya kepada istrinya itu mengalahkan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak diperbolehkan. Yang nomor 2, al-mahabbah al-muharrama. Cinta yang terlarang tapi enggak sampai syirik. Misal an tadfa'aka al-mahabbatu al-jaizatu ila fi'li muharramin. Engkau mencintai sesuatu tapi engkau enggak menyembahnya. Engkau tidak menyamakan cintamu kepada sesuatu itu seperti cintamu kepada Allah, atau engkau tidak melebihkan cinta itu kepada sesuatu daripada Allah. Enggak. Tetapi kecintaanmu kepada sesuatu itu menjadikan kamu berbuat maksiat. Tetapi kecintaanmu kepada sesuatu tersebut menjadikan kamu meninggalkan ketaatan. Maka ini adalah jenis yang kedua, al-mahabbah al-muharramah. Beda enggak dengan yang pertama? Kalau yang pertama itu mencintai sampai batas penyembahan, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua ini dia mencintai sesuatu, enggak nyembah, enggak. Tapi cintanya kepada sesuatu itu menjadikan dia meninggalkan perintah Allah atau dia melaksanakan larangan Allah. Nah, ini maka yang nomor 2 ini muharramah, tapi enggak sampai apa? Syirik. Nah, mahabbah yang nomor 3 adalah al-mahabbah at-tabi'iyah. Cinta yang natural, wajar, tidak syirik, tidak haram. Ya, seperti mailul insan ya ila mahbubihi at-tabi'i. Jadi cintanya seorang ayah kepada anak. Cintanya seseorang dengan jenis makanan tertentu. Ya, ada orang itu senang sama makanan tertentu, itu tabi'i. Seperti orang yang lapar pengen makan. Nah, ini tabi'i, tidak ada masalah. Itu cinta yang dibolehkan. Lah, masalah cinta ini dijelaskan para ulama karena cinta itu juga ada kaitannya sama tauhid. Uktubu ya, rakaizul ibadah salasa. Fokus ibadah atau sendi-sendinya ibadah itu ada 3. Tiga-tiganya ini harus ada dalam ibadah. Nggak boleh hilang salah satunya. Rakaizul ibadah, ya, konsentrasi ibadah, sendi-sendi, pilar-pilar ibadah itu ada 3. Yang pertama al-mahabbah, cinta. Harus ada. Kenapa kamu itu kok sholat malam? Karena saya cinta sama Allah. Kenapa kamu rela puasa panas-panas? Karena saya cinta sama Allah. Itu unsur yang pertama ya. Orang ibadah itu harus ada dalam hatinya al-mahabbah, cinta. Tapi itu nggak cukup, harus ada yang lain. Yang nomor 2 adalah al-khauf. Al-khauf, harus ada perasaan takut. Kenapa kamu kok puasa panas-panas puasa? Karena aku takut dengan azabnya Allah. Kalau aku buka makan siang hari, aku takut. Ada tumbuh perasaan takut dengan azab Allah. Kenapa kamu kok sholat subuh? Karena kalau aku meninggalkan sholat subuh, aku gelisah, aku takut kepada Allah. Aku takut azabnya Allah. Itu namanya khauf. Lah, orang ibadah itu satu harus ada dalam ruang hatinya cinta kepada Allah. Yang kedua, dalam hatinya ada ruang aku takut kepada Allah. Dan yang ketiga adalah ar-raja, pengharapan. Mengapa kamu kok siang-siang panas-panas gini kok puasa? Raja, karena aku mengharap pahala, mengharap surga, berharap bisa ketemu Nabi di telaganya. Mengapa kamu puasa-puasa panas-panas begini? Karena saya berharap nanti di padang mahsyar aku tidak merasakan kehausan. Pengharapan. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, rakaizul ibadah. Ada berapa tadi? Pilar-pilarnya ibadah, sendi-sendinya ibadah. Ada berapa? Fokusnya ibadah ada berapa?
Jadi kalau orang beribadah kepada Allah harus ada 3 ini. Ada mahabbah, cinta. Ada khauf, rasa takut kalau sampai dia tidak menjalankannya. Dan nomor 3 apa tadi? Ar-raja, pengharapan kepada Allah. Waman uktubu, ada kalam jamil. Waman abadallaha bil hubbi, bisa hub bisa mahabbah sama aja ya, mahabbah sama hubban sama aja, sahih. Waman abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Waman abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa menyembah Allah, beribadah kepada Allah hanya karena cinta saja, dia akan jadi orang zindik, jadi orang keblinger. Ada orang tanya, kenapa ente pakai pasang jenggot itu? Ya, saya mengharap pahala dari Allah. Nggak ikhlas ente ini. Ibadah kok cari pahala? Ibadah itu karena cinta saja. Ibadah jangan karena takut neraka. Ibadah jangan jangan mengharap surga. Kalau engkau sholat malam pengen surga, ente ini nggak ikhlas. Kayak bener, padahal nggak bener. Kelihatannya kan kayak bener, betul nggak? Kenapa ente ini kok puasa siang-siang hari? Ya, satu, saya ingin mengharapkan pahala dari Allah. Kedua, saya takut azabnya Allah. Kamu belum bertauhid, kata mereka. Orang ibadah itu murni hanya karena cinta kepada Allah. Gak usah minta surga, gak usah takut neraka. Kata mereka nih, orang ibadah kok kayak pedagang, cari untung, hitung-hitungan. Untung enggak ya saya? Itu ibadahnya seperti pedagang. Ini yang biasa ngomong kayak gini tuh orang-orang hulatus sufiyin. Yang biasa ngomong gini nih, orang-orang sufi yang dalam taraf hulat. Hulat artinya apa sih? Ekstrimnya sufi ngomong kayak gitu. Kalau engkau ibadah mengharapkan surga, kata mereka nih, berarti engkau ibadah seperti pedagang. Ibadah karena ada hitung-hitungannya, kalkulatornya. Nanti kalau melakukan ini dapat ini. Jangan, ibadah hanya karena Allah tok, karena cinta saja. Kata mereka begitu. Bener enggak? Kelihatannya bener, tapi enggak bener. Kita katakan kepada mereka, benar kami berdagang kepada Allah. Kita katakan kepada mereka, benar kita berdagang kepada Allah. Loh, kok iso gitu Ustaz? Iya. Karena Allah sendiri mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala menamai dengan apa tadi? Tijar. Ya memang kita berdagang sama Allah. Wasilatullah al-ghali. Allah itu berdagang sama kita, tapi barang dagangannya Allah itu mahal. Apa barang dagangannya Allah? Al-jannah, surga. Barang dagangannya Allah itu mahal, cuman Allah itu pemurah, gitu. Kita berdagang, kan ada Allah akan membeli dari amal-amal mereka. Dalam Al-Quran banyak. Itu jawaban. Terus mereka mengatakan ibadah kok takut neraka. Seperti ibadahnya budak. Melakukan ini karena takut dicambuk sama majikannya. Kita katakan benar kita adalah budak-budaknya Allah. Alasna ibadur rahman? Alasa kadzalik? Bukankah kita ini ibadullah, hamba-hamba sahayanya Allah, budak-budaknya Allah? Kalau orang beribadah, makanya kan ada di YouTube itu kan aneh. Saya ini meskipun masuk neraka tidak apa-apa, yang penting Allah ridho sama anda. Sekarang pikiran-pikiran kayak gitu ada. Nah ini zindik, kayak gini nih zindik namanya. Nah ini tadi kembali ke pertama, man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Sudah ditulis belum? Ya, tulab. Sudah. Man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Wa man abadallaha bil khawfi wahdahu fahuwal haruri al-khawarij. Al-khariji. Al-haruri itu nama lain dari
Khawarij. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya karena takut, akan jadi haruri. Khawarij gampang mengkafirkan orang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini jadi orang kafir murtad gitu. Jadi beragama itu penuh dengan kegelisahan. Jelas ya? Itu yang nomor 2. Wa man abadallaha bil khaufi wahdahu fahuwa haruri. Wa man abadallaha bir raja'i wahdahu fahuwa al-murji. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya karena mengharap, nanti dapat surga, mengharap toh, tidak ada cinta, nggak ada takut, fahuwa al-murji, dia akan jadi orang murjiah. Wa man abadallaha, uktubu, wa man abadallaha bil hubbi warraja'i wal khaufi warraja'i fahuwa mu'minun muwahhidun. Ukarir, wa man abadallaha bil hubbi wal khaufi warraja'i fahuwa mu'minun muwahhidun. Dan barang siapa beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan 1, rasa cinta, 2, dengan apa? Khauf, dan dengan apa tadi yang nomor 3? Ar-raja, kata al-qail, fahuwa mu'minun muwahhidun, maka dialah orang mukmin dan bertauhid. Jadi begitu. Kenapa kok Ustaz kok ada bab cinta dalam tauhid? Iya, karena cinta pun bisa menyebabkan orang syirik. Takut pun bisa menyebabkan orang jatuh kepada syirikan. Berharap pun bisa menjadikan orang takut kepada syirikan. Makanya 3-tiganya disebutkan dalam bab tauhid. Alaysa kadzalik? Cinta, khauf, raja, cinta, takut dan berharap itu dimasukkan oleh para ulama dalam kitab tauhid karena ada kaitannya itu. Lah kita beribadah kepada Allah harus ada 3 itu. Apa tadi judulnya tadi? Rakaizul ibadah. Ada berapa? 3. Salasa. Apa tadi 1? Al-mahabbatu wal khaufu war raja'u. Itu 3-nya ada. Hilang salah satu, hilang ini. Kalau hanya mengandalkan hub, jadi orang sufi yang aneh-aneh itu. Akhirnya enggak apa-apa, enggak sholat, enggak apa-apa, yang penting ingat sama Allah. Kan aneh-aneh gitu kan. Akhirnya ada tingkatan-tingkatan dan seterusnya. Karena mementingkan nilai, rasa, cinta, tok. Enggak itibak, enggak apa-apa, yang penting cinta. Nah, itu akan jadi orang zindik. Yang khauf saja jadi orang khawarid, yang roja saja jadi apa? Murji'ah. Ahlus sunnah wal jamaah harus mencakup 3-tiganya. Itu ya. Sekarang hadis yang ke-28. Al-hadisu tsaminu wal 'ishrun, hadis yang ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an Rabbi jalla wa ala. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meriwayatkan dari Tuhannya. Nah, Rasulullah meriwayatkan dari Tuhannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Nah, berarti ini apa nih? Hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi sama Al-Quran? Karena Allah, Nabi tidak mengintervensi sama sekali. Apa kata Allah ya disampaikan ke umat. Itu Al-Quran. Allah mengatakan alif lam mim, ya disampaikan ke umat ya alif lam mim. Nabi gak gini, alif lam mim itu umatku juga gak paham, gak usah saya sampaikan, langsung aja zalikal. Enggak, karena itu Al-Quran, enggak boleh dikurangi meskipun secuil huruf, enggak boleh. Qul huwallahu ahad. Yang diperintahkan Nabi itu siapa sih? Yang diperintahkan Allah, qul huwallahu ahad. Yang diperintahkan Allah, qul itu siapa maksudnya di situ? Nabi. Kan Nabi kan bisa aja menyampaikan ke umat, huwallahu ahad. Toh itu kan khusus bagi Nabi kan. Tapi Nabi nggak mau. Semua disampaikan ke umat. Apa adanya, tidak diintervensi, tidak diralat, tidak dikurangi, tidak ditambahi, apa adanya. Itu Al-Quran. Dan itu berbeda dengan kitab suci yang lain. Kitab suci lain dikatakan, dan ketika Nabi Isa
Yesus disalib, maka Nabi Isa atau Yesus mengatakan, Eli Eli lama sabachthani, wahai Bapa, jangan kau tinggalkan. Kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti ini kan ketika Nabi Isa dianggap disalib, berarti kan ada yang menyaksikan itu. Berarti ada yang menceritakan. Antum fahimtum kalami amla? Berarti itu bukan ucapannya Nabi Isa, karena itu ada yang melihat, ada yang menceritakan. Berarti bukan ucapannya Nabi Isa, apalagi ucapannya Allah, bukan. Dan itu diakui oleh mereka. Mereka mengakui itu. Berbeda dengan Al-Quran, sampai kulnya itu loh disampaikan. Kul, katakan ya Muhammad. Itu kan kul kan hitopnya ke Rasulullah sebenarnya pada waktu itu. Itu pun disampaikan. Itu dalil bahwa otentik Al-Quran. Dan itu diakui oleh sarjana Barat. Sarjana mereka juga mengakui itu, bahwa Injil itu bukan ucapan Nabi Isa, apalagi ucapan Allah. Memang ada di situ sebagian langsung ucapan Nabi Isa menurut mereka loh ya, tapi sudah diselesaikan. Tapi banyak juga yang cerita-cerita itu kayak hadis gitu loh, dulu Yesus begini begitu. Itu ada yang menceritakan. Lah ceritakan ini siapa? Nggak mungkin beliau sendiri, ada orang lain. Paham maksudnya? Berbeda dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal mahtumu bi suratin Nas. Ya, yungkol bitawatur, disampaikan melalui apa? Mutawatir. Jadi kalau Al-Quran itu maknanya dari Allah, kemudian lafadznya pun dari Allah, redaksi, matan dan substansi semua dari Allah, tidak diintervensi Nabi. Berbeda dengan sekarang ini apa namanya? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, substansinya dari Allah, maknanya dari Allah, tetapi dibahasakan oleh Rasulullah. Redaksinya dari Rasul, lafadznya dari Rasul, tapi konten, maknanya, substansinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran itu muta'abbad bitilawatihi. Orang dapat pahala karena membacanya. Satu huruf, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf dikalikan menjadi berapa? 10. Alif lam mim dapat 30 kebaikan, kan gitu kan? Itu nggak berlaku bagi hadis qudsi. Hadis qudsi dapat pahala karena tolabul ilmi, bukan karena per hurufnya. Paham maksud saya? Dan muta'abbad bitilawati. Kalau Al-Quran dipakai untuk baca setelah Al-Fatihah, ya kita baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Tak boleh ayat kursi misalnya ini kita pakai setelah sholat nanti ya, setelah sholat waladhdallin amin, terus kita baca wa izzati la ajm. Enggak boleh. Repot juga ditajwidkan ditahonikan juga repot. Ya, itu perbedaan antara Al-Quran dengan apa tadi? Hadis qudsi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tapi bukan Quran. Apa tadi? Hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, wa izzati, demi keperkasaanku, kemuliaanku, la ajma'u ala abdi, aku tidak mengumpulkan atas hambaku khaufaini wa amnaini. Aku tidak akan mengumpulkan atas umatku kedua rasa takut dan dua rasa aman. Idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Jika dia takut kepadaku di dunia, maka aku beri dia rasa aman di akhirat. Wa idza aminani fid dunya, jika dia merasa aman dariku di dunia, enggak takut azabku, merasa aman, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan memberikan rasa takut kepadanya pada hari kiamat. Jadi kalau sekarang kita di dunia ini takut sama Allah, merasa dilihat oleh Allah, nah itu nanti di akhirat nyaman nih, diberi aman sama Allah. Tapi kalau di dunia itu merasa aman, melakukan maksiat, nggak apa-apa, ya melakukan maksiat di kamar, nggak apa-apa, merasa aman, nah itu nanti di akhirat dia akan merasakan ketakutan. Allah tidak akan mengumpulkan pada seorang hamba dua rasa takut dan dua rasa aman. Kalau dia di dunia takut sama Allah, nanti di akhirat diberi aman. Kalau di dunia merasa aman, gak pernah takut sama Allah, nanti di akhirat akan diberi rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau yang tadi hadis yang ke-27 kita membahas apa tadi? Mahabbah. Maka sekarang yang nomor 28 ini kita membahas tentang apa? Al-khauf. Nah, kemudian dijelaskan di sini al-khauf min ghairillah yang qasimu ila qismain. Takut kepada selain Allah itu di sini diterangkan ada dua. Takut kepada selain Allah itu ada dua. Yang pertama, takut kepada selain Allah bisa
bisa menjadi syirik. Wa huwa jadi saya ulangi ya, macam-macam takut kepada selain Allah. Yang pertama, takut kepada selain Allah yang bernilai kesyirikan. Takut kepada Allah yang syirik. Takut kepada selain Allah yang syirik. Paham maksudnya ya? Bisa dipahami? Ya. Seperti saking takut nyanyi loro kidul itu nanti murka, akhirnya nyembelih kerbau, kepalanya dilarung di pantai selatan, kuatir Nyi Loro Kidul ngamuk. Lah, takutmu itu sudah dalam taraf kesyirikan. Karena engkau zabah li ghairillah. Man zabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa nyembelih untuk selain Allah, untuk sesajen, untuk danyang, untuk sing bau reksa, untuk jin, untuk tukang sihir, untuk dukun, nyembelih, entah itu kelinci, entah itu bahkan lalat sekalipun. Kan ada hadisnya tuh, iya kan? Bahkan lalat sekalipun, kalau engkau persembahkan kepada selain Allah, tujuannya untuk karena biar gak marah gitu kan. Nah, karena ada orang, biasanya orang desa, nggak tahu ya, di kota nggak ada tuh. Di desa itu biasanya ada daerah, namanya daerah Jelmo Moro, Jelmo Mati. Sing gak Jawa gak paham. Wong sing Jawa lo gak paham. Arek koto-koto iki gak paham. Jelmo Moro, Jelmo Mati artinya apa? Jelmo Moro, Jelmo Mati. Ah, di sing Jawa lagi. Siapa yang paham? Pak Lutfi paham, Pak Lutfi? Ya Pak Lutfi wis suwe nduk Surabaya gak tahu beliau. Apa artinya Jelmo Moro, Jelmo Mati? Jelmo Maro, Jelmo Mati itu sapa wonge sing siapa yang akan ke tempat itu akan mati. Moro itu kan datang toh. Jadi ada tempat itu yang nggak boleh dideket-deketi sama orang. Kalau dideketi kayunya diambil, pulang-pulang sakit. Kan ada kan kayak gitu. Nggak tahu di Surabaya nggak ada jin wis ilang kabeh. Saiki ganti jin menungso, setan menungso Surabaya. Kalau di daerah pedalaman masih banyak pakai gitu, Pak. Ada tempat yang dianggap angker gitu loh. Nggak boleh orang sembarang ke tempat itu, nggak boleh ngeludah sembarangan. Itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi, tapi masih ada sebagian orang masyarakat pedesaan masih memegang itu. Nah, itu bisa nanti itu kalau sakit pulang-pulang, oh sampai tadi itu ke situ, makanya jangan ke situ lagi. Ya sudah, misalnya harus kasih apa-apa, paham nggak? Karena takut biar dia tidak murka. Kasih sajen, kasih kembang, kasih apa namanya ayam panggang, akhirnya dimakan tikus, ya, dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh. Itu takut yang sudah bernilai apa? Syirik. Karena menganggap ada selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Kadang-kadang punya walimah, ya insya Allah ini kalau di kota sudah hampir tidak ada ya. Biasanya orang desa-desa itu kalau mau walimah, karena di walimah itu di desa itu kan ada istilahnya bowo. Tahu bowo ya? Becek ya. Itu kalau ada walimah itu pengen yang datang tuh banyak gitu loh, karena itu kan dulu gantian, dia itu kasih orang kemana-mana, nanti dia itu walimah biar orang itu bawa beras, bawa apa, kan gitu ya kan. Yang Jawa jangan pura-pura nggak tahu ya, itu saya rasa masih ada itu, betul enggak? Ya. Itu pengennya balik yang dulu dikasihkan orang kayak arisan gitu loh. Gimana kalau hujan deras gak ada yang datang, gak dapat uang, gak dapat beras, makanya mereka datang ke wong pinter, tolong ditahan dulu hujannya, terus disuruh ngasih apa-apa, ditaruh di pojok rumah. Lah itu nggak boleh semua itu. Lah khauf yang seperti ini sudah bernilai apa tadi? Syirik. Nah gitu ya. Kalau ada di perempatan jalan ini terkenal angker, harus ngedim, harus ngelakson, kan ada keyakinan kayak gitu. Betul apa enggak? Tidak boleh, tidak boleh itu ya. Oke, terus yang kedua, al-khauf al-muharram, takut yang haram tapi nggak sampai syirik. Takut yang haram tapi nggak sampai syirik. Takut sama istrinya takut sama istrinya sampai akhirnya dia melupakan sholat. Maksudnya kan seneng sama istrinya, takut sama istrinya, akhirnya
Sama niki lapo kok sekarang malah cingkrang jenggoten. Ndak usah. Nah, wedi karo bojone, wedi dipegat, takut diceraikan sama atau ditinggalkan istrinya, akhirnya takut dia. Meskipun dia gak nyembah istrinya. Paham ya? Nah, tapi ini berbahaya, ini haram, ndak boleh. Itu nomor berapa itu? 2. Tambahin nomor 1, nomor 3 berarti. Khauf tabi'i. Khauf tabi'i. Khauf tabi'i itu takut tapi yang wajar, natural, boleh. Tidak haram, tidak syirik. Seperti takut kalau ada ular berbisa. Itu syirik enggak? Ada kobra nih, terus antum takut terus lari. Itu syirik enggak, teman? Itu enggak syirik, itu tabi'i. Boleh takut yang seperti itu. Kadang-kadang ada yang salah paham. Saya enggak takut kepada selain Allah. Datang ke kebun binatang ngomong kepada penjaga, "Pak, tolong saya bukakan kandang macan itu." Lepas nanti mati. Lah, tauhid saya sudah kenceng sudah. Wala takhafuhum wa khafuni, jangan takut kepada makhluk-makhluk, takutlah kepadaku. Ini salah ngaji ini. Makanya semua itu harus ditafsil, harus diperinci. Ada yang sampai syirik, ada yang haram tapi nggak sampai syirik. Ada yang nomor 3 apa tadi? Tabi'i. Tabi'i itu seperti kata Nabi, firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang kena penyakit lepra seperti larinya engkau dari singa. Kan berarti kan di situ Rasulullah itu tabi'i, tidak apa-apa. Takut dengan ular, takut dengan kalajengking. Itu kausalitas, sebab akibat. Bisa dibuktikan secara kauniyah, ilmiah. Kalau orang disengat kalajengking pasti sakit. Betul apa enggak? Nah, itu boleh kalau takut seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian tadi mengenai cinta ya, ada sesuatu yang bagus lupa belum saya sampaikan. Masalah cinta tadi yang pertama ya. Perkataan Imam Ibnu Qayyim bagus itu. Man ahabba syai'an ghairal uktubu. Yang hadis ke berapa tadi? Hadis ke 27, yang 27. Tadi ada tambahan kok lupa saya enggak menyampaikan. Perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, man ahabba syai'an ghairallahi uzziba bihi. Saya ulangi ya. Man ahabba syai'an ghairallahi uzziba bihi. Terakhir, man ahabba syai'an ghairallah uzziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan teradab dengannya. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengannya. Setiap orang yang mencintai sesuatu akan tersiksa dengan sesuatu itu, kecuali cinta kepada Allah. Kalau antum cinta sama sesuatu, siap-siaplah menderita. Antum cinta sama motor berlebihan, oh stres antum. Kena hujan dikit dilapi. Sayanglah, ditaruh sembarangan, sholat keinget-inget, mudah-mudahan gak dicuri orang. Jangan kan sudah motor, cinta sandal berlebihan, tersiksa kamu. Betul apa enggak? Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, siap-siaplah menderita dengan sesuatu tadi. Itu sudah hukum, itu sudah bisa disaksikan dengan apa yang kita lihat selama ini. Apalagi mencintai wanita berlebihan, waduh, siap-siaplah menderita. Begitulah cinta, deritanya tidak pernah berakhir. Perkataan siapa? Ya, mencintai, kata Imam Ibnu Qayyim, man ahabba syai'an ghairallahi udzibabi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, dia akan tersiksa dari 3 segi. Dia akan tersiksa dari apa? 3 segi. Yang pertama, tersiksa sebelum mendapatkannya. Dia akan gelisah, jangan-jangan nanti dinador temanku sendiri. Gelisah dia itu. Jangan-jangan ini kedahuluan temanku. Betul apa enggak? Pengalaman kalian ya. Ente seneng sama akhwat itu kan. Ente kalau cinta sama akhwat itu, ente akan gelisah hidup ente. Jangan-jangan nanti kedahuluan orang, jangan-jangan nanti di. Betul apa enggak? Kok gak ngaku itu loh. Itu yang pertama.
Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan dibikin gelisah dengan sesuatu tersebut dari 3 segi. Yang pertama, qabla husulihi, sebelum mendapatkannya. Gelisah. Kalau orang itu sangat ambisius, sangat terobsesi, pengen punya mobil, gelisah hidupnya, pengen, kepikiran terus, gelisah dia itu. Apa saja, pengen apa lagi? Ingin mencapai sesuatu, belum waktunya, pasti akan gelisah. Man istajala syai'an qabla awanihi auqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mencapai suatu hasil sebelum waktunya, pasti akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Gelisah sebelum mendapatkannya. Ini apa saja, bisa rumah, bisa bisnis, bisa wanita, bisa anak. Gelisah dia. Itu ilmu. Yang kedua, dia akan diazab ketika mendapatkannya. Kalau sudah dapat, ente kira terus ayam matinya? Enggak, gelisah. Jangan-jangan nanti diambil orang, jangan-jangan nanti rusak, jangan-jangan nanti antum pengen beli motor, pengen beli motor luar biasa, itu gelisah ente. Mana sudah itu dapat motor baru, gelisah lagi. Kalau lecet dikit, bawa, kan gitu kan? Becek dikit, dilap-lapi, dipinjam temennya, waduh gak bisa tidur. Itu kalau orang-orang biasa baru punya motor pertama kali kan gitu. Karena nanti kalau lama-lama punya motor banyak, tidak apa-apa, bawa-bawaan kan gitu kan. Karena rasa cintanya sudah apa? Sudah menurun. Semakin cinta, semakin tersiksa. Begitu. Nah, yang nomor 3 kata Ibnu Qayyim, ingda firokihi, dia akan menderita ketika berpisah dengannya, bisa gila. Betul apa enggak? Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan terazab, tersiksa dengan sesuatu tersebut dari berapa segi? 3 segi. Yang pertama, qabla husulihi. Yang nomor 2, ketika mendapatkannya. Yang nomor 3, ketika berpisah darinya. Itulah dunia. Maka cintailah Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak akan menderita. Adzan dulu, silakan kalau ada pertanyaan pakai tulisan boleh. Silakan adzan. La haula wala quwwata illa
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت محمد الوسيلة الفضيلة وبعث مقام محمود الهدى. Baik. Ada beberapa pertanyaan nih yang sudah datang ke sini. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, nggak saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Indi soal, kaifa nanalu mahabbatullah. Bagaimana kita memperoleh mahabbatullah, cinta Allah? Bagaimana agar Allah cinta sama kita? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya banyak. Karena di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang berbunyi innallaha yuhibbu muhsinin, innallaha yuhibbu. Dan banyak itu jawabannya. Sampai dikumpulkan sama para ulama itu. Bagaimana cara mendapatkan cinta Allah? Yang pertama, cara mendapatkan cinta Allah adalah at-tawakkul alaihi haqqat tawakkul. Bertawakal, bersandar hanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau engkau ingin dicintai Allah, ada beberapa amalan. Yang pertama, engkau harus bersandar, bergantung benar-benar hanya kepada Allah. Artinya tauhidmu harus benar. Mana dalilnya? Dalilnya surat Ali Imran 159. Fatawakkal 'ala Allah, bertawakal, bersandarlah hanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tauhidnya benar, bergantung hanya kepada Allah, tidak kepada jin, tidak kepada dukun, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, perhatikan. Ini kemarin sudah saya sampaikan kayak insya Allah. Allah itu memberikan pahala kepada orang tawakal dengan pahala yang tidak bisa ditandingi dengan amalan apapun. Anak ukarir, Allah itu memberikan ganjaran pahala kepada orang yang bertawakal, bergantung kepadanya dengan pahala yang tidak diberikan kepada selain dengan amalan tawakal itu. Apa pahalanya? Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dan itu sudah kita jelaskan kemarin, ya kan? Ketika Nabi mengatakan ditampakkan kepadaku rombongan manusia yang sangat banyak dan dikatakan ini adalah Muhammad, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Di antara mereka ada 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nabi ditanya siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Kata Nabi, mereka itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Makanya ganjarannya besar, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Bayangkan, nggak pakai dihisab, nggak pakai diadab, langsung masuk surga. Artinya lah, hadis tentang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, tentang tawakal tadi yang saya sebutkan itu dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam judul Man Haqqaqat Tauhid. Barang siapa merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang nomor satu, kalau ingin dicintai Allah, tawakal, tauhidnya harus benar. Yang nomor dua, ittiba, mencontoh Rasulullah, meneladani Rasulullah. Tidak boleh membuat bid'ah dalam agama. Dalilnya mana? Surat Ali Imran 31. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada umatmu, hei umatku, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi kalau engkau mencintai Allah, kata Nabi, ikutilah aku. Apa kata Nabi? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau ingin dicintai Allah, ikutilah Nabi. Mengikuti Nabi itu mengikuti Nabi. Kita ini kan umatnya Nabi, harus mengikuti Nabi. Lah, mengikuti Nabi itu poinnya ada 4. Ini sudah sering saya, insya Allah yang pernah saya ajari di kelas, insya Allah paham ini. Anda tidak dikatakan pengikut Nabi sebelum melakukan 4 hal. Ya, kalau Anda sudah melakukan 4 hal ini, Anda benar-benar jadi umatnya Nabi. Yang pertama, tasdiquhu fi ma akhbar, harus membenarkan, percaya, meyakini setiap berita yang datang dari Nabi. Kalau Nabi mengabarkan sesuatu, nggih sami'na wa ata'na. Nabi mengabarkan kalau ada lalat masuk ke gelasmu, kata Nabi, falyahmishu, celupkan sekalian. Karena lalat itu satu sayapnya mengandung apa? Racun, sayap yang lain mengandung
yang satu penyakit, yang satu obatnya. Kata Nabi, falyakhmismu, celupkan sekalian. Falyatrahu, suruh apa? Lempar, jangan masukkan ke kantongmu, ya. Suruh lempar. Setelah itu boleh diminum. Sebagian orang menolak hadis ini dan mengatakan, "Kaif Rasulullah ngajari kayak gini? Usul lalat kok disuruh nyemplungkan itu loh." Seandainya ada orang menolak hadis ini, ente lasta min ummati Rasulillah, engkau belum jadi pengikut Nabi. Karena bukti kau mengikuti Nabi adalah satu, kau membenarkan beritanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan sudah terbukti ilmiah. Sabata ilmiyan, syar'iyan ilmiyan. Sudah ada, antum melihat di YouTube beberapa tahun yang lalu ada siswa dari Lamongan, waktu itu ada kalau nggak salah Olimpiade ilmu pengetahuan kalau nggak salah, mewakili Indonesia di Amerika, berhasil mengungkap bahwa lalat itu punya imun dalam tubuhnya itu. Ya, sehingga lalat itu meskipun ke tempat-tempat yang kotor, tidak ada lalat mencret itu, tidak ada. Ya serius ini ilmu ini. Karena itu sudah ilmiah ditemukan karena lalat itu punya imun di dalam tubuhnya. Nah itu ya. Nah Rasulullah menggambarkan ada syafaat, Rasulullah menggambarkan ada hari kiamat. Wajib kau percaya. Gak percaya, ente belum jadi umatnya Nabi. Karena itu syarat pertama jadi pengikut Nabi, meyakini, mengimani apa yang diberitakan Nabi. Makanya Abu Bakar As-Siddiq dijuluki apa? Karena membenarkan. Oke, yang kedua, imtitsalu ma amar, menjalankan perintah Nabi. Nabi memerintahkan dirimu untuk memelihara jenggot, kerjakan. Kalau ngaku umat Nabi, kerjakan. Rasulullah menyuruhmu menutup aurat, kalau kau jadi umat Nabi, kerjakan. Kalau ditolak, hati-hati, belum jadi umat Nabi. Yang nomor tiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Nabi melarang engkau riba, stop riba. Nabi melarangmu untuk memakai pakaian di bawah mata kaki, stop, jangan diturunkan. Itu konsekuensi dari beritibak yang nomor tiga. Yang nomor empat, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak boleh kamu menyembah Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Artinya jangan membuat syariat-syariat baru. Kalau kamu ngaku jadi umatnya Nabi, ittiba kepada Nabi, ya harus mengikuti aturan Nabi. Ittiba, nggak boleh membuat aturan-aturan sendiri dalam beragama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu kalau dibahas cinta Nabi itu satu pertemuan. Bagaimana kita bagaimana cara kita memperoleh cinta Allah itu satu pertemuan panjang. Tapi intinya satu dan dua. Satu tauhid, dua apa tadi? Ittiba'ur Rasul. Yang lain diantaranya innallaha yuhibbut tawwabina, surah Tobat, wa yuhibbul mutatahhirin. Dan banyak ya Rasulullah, amalan apa yang aku lakukan, kalau aku lakukan aku akan dicintai Allah. Kan ada kayak gitu, hadis kayak gitu. Nah itu apa saja? Itu banyak panjang ya. Jadi itu salah satu aja jawaban. Karena pertanyaannya banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana hukumnya berdoa kepada Allah terhadap sesuatu yang sudah dimiliki orang lain? Maksudnya piye? Kalau temanmu punya mobil, terus dia berdoa, ya Allah saya minta mobil ya Allah, ya boleh. Tapi kalau temanmu punya istri namanya Aisyah, ya Allah jadikanlah Aisyah milikku, ya nggak boleh. Kok jiki pung wedok mek siji tok itu. Makanya ada hadis Nabi ini, ya, ada hadis Rasulullah SAW. Man da'a li akhihi man da'a li akhihi, gimana bunyinya? Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib, ya, jika seorang hamba mendoakan saudara muslim lainnya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat mengatakan amin walaka bimislin. Ya, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib, barang siapa mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya dalam kerahasiaan, maka malaikat mengatakan amin, kamu pun mendapatkan hal yang sama. Para salaf dulu ketika mendengarkan hadis ini, para salaf dulu itu kalau menginginkan sesuatu, dia berdoa agar sesuatu itu dimiliki temannya. Itu prakteknya sulit itu. Karena kebanyakan orang kan iri kan, buru-buru doakan orang lain, doakan dirinya kadang lupa. Padahal kata Nabi, barang siapa mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, malaikat mengatakan amin, kamu pun mendapatkan hal yang
sama. Jadi ini terperinci jawabannya. Ini yang dimiliki saudaramu itu apa maksudnya? Kan jenisnya banyak. Kalau dia mobil, dia punya minta mobil yang lain sama Allah. Kalau dia punya istri yang solehah, nanti minta, tapi jangan orang itu, minta istri yang lain. Ya. Wah, ini ngawur ini. Bismillah mau bertanya Ustaz. Lebih tepatnya Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi kalau menulis surat selalu Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah nggak pernah nulis surat Bismillah, nggak pernah. Ya, Rasulullah nulis surat ke Heraklius Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah nulis surat ke Kisra Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah kirim surat ke Raja Persia, Raja Mukaukis, Raja Najasyi, selalu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tetapi kalau wudu Bismillah, kalau makan Bismillah. Makanya bedakan antara tasmiyah sama basmalah. Rasulullah kalau wudu tasmiyah, Rasulullah kalau nyembelih tasmiyah. Tapi kalau urusan tulis menulis, Rasulullah selalu basmalah. Apa bisa diartikan Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut seperti Allah tidak mengumpulkan wabah dan peperangan dalam sebuah negeri? Wallahu alam. Kalau memang ada hadisnya ya mungkin. Ada hadisnya tak? Saya juga kayak yang pernah dengar gitu. Wallahu alam. Kalau ada ya berarti kita imani. Jika seorang bawahan takut izin ketika rapat berlangsung untuk sholat sehingga dia menjamak takhir sholatnya, apa ini termasuk dilarang? Izin aja, ya izin aja enggak apa-apa. Mohon maaf Pak, saya belum sholat Pak. Saya izin sholat Pak. Atau mohon maaf Pak, izin Pak. Paling dikira kamar kecil kan, yang di sholat. Allah alam, ini masih banyak pertanyaannya. Saya simpan, insya Allah akan dijawab pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.